punya salam sih, jadi walaupun jauhan saya tetap ingin menyampaikan salam ini adalah salam perjuangan ya. Nanti kalau yang ada di luar kota di sana tetap ikuti ya Ibu ya. Nanti kalau Ibu bilang hidup guru, dijawab hidup dari sana, hidup PGRI, hidup TOT, guru inovatif dan guru milenial Microsoft PGRI, hidup solidaritas. Yes, kita mulai gitu ya. Ya, aku bayangkan aja di sebelah sana akan mengatakan hidup. Hidup guru, hidup PGRI, hidup guru inovatif, guru milenial hasil TOT Microsoft dan PGRI, hidup solidaritas. Yes, siapa kita? Kita adalah Indonesia. Selamat untuk para guru, selamat terima kasih untuk Ibu PLT Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Mas tiba-tiba Mas James yang selalu semangat dari Jawa Timur dan semua kawan-kawan seluruh Indonesia. Maju terus, terima kasih Microsoft, maju bersama dengan teknologi kita wujudkan Indonesia maju. Terima kasih, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Unifa untuk kata sambutannya yang menghangatkan suasana kita di siang hari yang sudah hangat ini. Baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan kata sambutan selanjutnya, yaitu dari Presiden Direktur PT Microsoft Indonesia, Bapak Haris Ismi. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, Profesor Dr. Unifa Roshidi. Yang saya hormati jajaran dan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Yang saya banggakan tim Microsoft Indonesia. Dan hadirin yang berbahagia yang menyaksikan acara ini. Kami dari Microsoft Indonesia sangat senang dapat berjumpa dengan Bapak dan Ibu Guru sekalian pada hari ini, walaupun secara virtual. Inilah makna teknologi, digunakan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup kita semua dimanapun kita berada. Sebagai perusahaan teknologi, Microsoft Indonesia ingin berperan dalam memberdayakan Indonesia melalui kombinasi sumber daya manusia dengan teknologi. Hal ini sejalan dengan misi Microsoft secara global, yakni memberdayakan individu ataupun organisasi melalui teknologi untuk mempercepat transformasi digital. Setelah berkiprah di Indonesia sejak 1995, Microsoft Indonesia telah aktif bermitra dengan ratusan partner lokal dari berbagai sektor demi upaya meningkatkan kemampuan digital di Indonesia. Saat ini, dunia tengah menghadapi disrupsi yang luar biasa akibat pandemi COVID-19. Tidak terkecuali, pendidikan juga menghadapi beratnya tantangan ini. Kini kegiatan belajar mengajar secara fisik di sekolah tengah dihentikan untuk sementara. Namun pendidikan dan proses belajar tidak boleh berhenti. Disrupsi COVID-19 secara tidak langsung telah merubah paradigma pendidikan. Sekolah yang semula berfokus pada keterampilan akademik konvensional kini harus pindah ke pembelajaran online yang lebih condong memberikan peluang kemampuan, pemikiran dan kemampuan beradaptasi. Guru pun dituntut untuk beradaptasi secara cepat dan memahami serta mengikuti kemajuan teknologi sebagai basis pengembangan kapasitas diri maupun pengembangan peserta didik. Beruntung di era ini kita memiliki kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan bantuan solusi teknologi. Untuk itulah Microsoft hadir sebagai akselerator teknologi di bidang pendidikan untuk membantu Bapak dan Ibu Guru sekalian secara cepat beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis teknologi yang sedang berkembang saat ini. Tidak terasa sudah 5 tahun sejak Microsoft Indonesia mengukuhkan komitmen untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia melalui kerjasama berkelanjutan dengan Persatuan Guru Republik Indonesia lewat program Training of Trainers atau TOT. Hari ini,
kita berkesempatan menyaksikan wisuda dari 100,000 guru yang telah menyelesaikan program TOT Microsoft Office 365. Program ini merupakan wujud komitmen Microsoft untuk membantu memajukan kapasitas guru sebagai fasilitator pendidikan di tanah air. Pada kesempatan yang baik ini, Microsoft Indonesia dan PGRI juga akan meresmikan PGRI Microsoft Guru Olympics 2020, yaitu sebuah program lanjutan dari TOT yang bertujuan untuk mendorong semangat belajar dan inovasi para guru di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi. Program ini dapat diikuti oleh seluruh guru di Indonesia dan akan berlangsung selama 10 hari di bulan Oktober 2020 ini. Sebagai penutup, sekali lagi saya ucapkan selamat bagi para bapak dan ibu guru peserta wisuda program Training of Trainers 2020. Terlepas dari semua kendala yang ada, mari kita terus semangat memperkaya keilmuan kita dan terus mengupdate pengetahuan teknologi yang kita miliki demi anak-anak dan kemajuan bangsa Indonesia. Microsoft akan terus aktif menyelenggarakan program edukasi dan pelatihan bagi para guru di Indonesia karena kami percaya bahwa dengan memberdayakan satu guru, maka akan dapat memberdayakan semua murid-muridnya dan dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pemerataan pendidikan. Kami yakin dapat mempercepat transformasi digital di bidang pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haris Ismi untuk sambutannya dalam kegiatan TOT Graduation TOT Guru Inovatif hari ini. Yang saya highlight nih, baik dari Prof. Unifah maupun dari Pak Haris adalah bahwa teknologi itu bisa menjadi sahabat yang baik buat kita para bapak dan ibu guru ya. Jadi bukan sesuatu yang ditakuti atau kita tidak perlu khawatir itu akan bisa menggantikan tugas-tugas kita, tapi malahan bisa menjadi sahabat yang sangat baik buat kita. Terlebih nih bapak dan ibu, kita merasakan sendiri ya di masa pandemi sekarang ini sangat amat dimudahkan dengan adanya teknologi. Kita tetap bisa memberikan layanan pendidikan yang baik, terbaik mungkin ya, bahkan ya bapak dan ibu kepada para peserta didik kita. Bapak dan Ibu, tibalah kita sekarang dalam acara yang kedua, yaitu acara graduation ceremony. Dan sebelum kita sampai ke dalam acara wisuda virtual, kita akan terlebih dahulu mendengarkan overview dari program kegiatan TOT Guru Inovatif dan Guru Milenial ini yang akan disampaikan oleh Bapak Obat Hosianto, Education Industry Manager Microsoft Indonesia. Kepada Pak Obat, saya persilakan. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk hadir pada sesi ini. Perkenalkan, nama saya Obat Hosianto. Saya saat ini menjabat sebagai Education Industry Manager di PT Microsoft Indonesia. Saya yakin kalau mendengar nama Microsoft, Bapak dan Ibu sekalian sudah pernah menggunakan produk Microsoft, baik itu Windows, Office, ataupun yang lainnya. Nah, Microsoft Indonesia sudah berdiri selama 25 tahun terakhir. Dan kami juga sudah sangat aktif berkontribusi di dunia pendidikan selama 17 tahun terakhir. Ini merupakan program yang menjadi komitmen oleh PT Microsoft Indonesia dan juga Microsoft di seluruh dunia, dimanapun kami berada, pasti ada program untuk dunia pendidikan. Hal ini sesuai dengan visi Microsoft untuk dunia pendidikan, yaitu to empower every student on the planet to achieve more. Kami ingin mengembangkan potensi setiap siswa di planet ini agar mencapai potensi maksimalnya. Nah, program yang kami lakukan ini bukan hanya dilakukan pada saat pandemik. Ini sudah berjalan sangat lama. Namun ketika pandemik ini mulai, banyak hal-hal yang tidak diduga terjadi. Semua orang mau tidak mau, siap tidak siap, harus melakukan semua aktivitasnya dari rumah. Ini menyebabkan semua industri, semua
organisasi harus melakukan transformasi digital. Microsoft Indonesia sejak awal pandemi langsung membantu semua guru di Indonesia melalui berbagai program khusus yang kami luncurkan. Mulai dari webinar yang kami laksanakan setiap hari, ada konsultasi teknis, ada konsultasi mengenai strategi pembelajaran, hingga pelatihan secara daring untuk para guru se-Indonesia. Nah, kami mulai melakukan kegiatan pelatihan untuk guru ini bekerja sama dengan PGRI dan komunitas guru inovatif Microsoft yang lebih dikenal dengan Microsoft Innovative Educator Expert dan Microsoft Educator Fellow. Nah, mereka menginisiasi ide untuk melatih teman-teman pendidik di seluruh Indonesia karena banyak sekali pertanyaan yang masuk dan kebutuhannya itu sangat luar biasa, dibutuhkan sekali sekarang. Nah, kami mulai melakukan pelatihan secara daring dan responnya itu sangat luar biasa. Kami memulai pelatihan dengan ekspektasi targetnya sangat sedikit, ya mungkin sekitar 1.000 atau 2.000 orang guru. Ternyata angkatan pertama kami dimulai dengan 7.000 orang dan total peserta pelatihan kami mencapai 100.000 guru se-Indonesia. Nah, ini pencapaian yang luar biasa dan masih dalam tahap awal. Banyak daerah-daerah lainnya yang juga mengadopsi pola pelatihan train the trainers kami. Jadi ini bukan hanya satu pelatihan yang bersifat sekali selesai, tapi ada kelanjutannya terus-menerus. Ini jadi satu perubahan sikap dan perubahan perilaku yang luar biasa oleh guru-guru di Indonesia, dan saya yakin setelah pandemi ini selesai pun pembelajaran tidak akan kembali seperti dulu saja, sudah akan terkombinasi dengan teknologi. Nah, ini merupakan satu perubahan yang luar biasa dan saya yakin dengan hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk melihat perjalanan dari program Train the Trainers ini, mari kita simak video tayangan berikut ini. Microsoft Indonesia telah hadir selama 25 tahun. Sudah berkontribusi di dunia pendidikan di Indonesia sejak 17 tahun terakhir. Dengan visi di dunia pendidikan yaitu to empower every student in the planet to achieve more. Pengembangan kompetensi tenaga pendidik, lebih dari 600.000 pendidik telah dilatih. Peningkatan kualitas lulusan universitas dan sekolah, lebih dari 18 juta siswa telah menyelesaikan kurikulum Microsoft. Akses gratis teknologi Microsoft untuk pendidikan, lebih dari 15.000 institusi pendidikan menggunakan Office 365 Education. Ketika pandemi COVID-19 dimulai, Microsoft Indonesia membantu dunia pendidikan di Indonesia melalui rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah program TOT. Program TOT ini adalah inisiatif dari Microsoft dan PGRI. Di antaranya, webinar harian tentang strategi pembelajaran digital sebanyak 41 episode dan 8.000 peserta, serta konsultasi dan panduan teknis penggunaan teknologi Microsoft dalam melaksanakan pembelajaran digital sebanyak 64 sesi dan 300 institusi terbantu. Pelatihan bagi para pendidik di seluruh provinsi di Indonesia dengan 100.000 pendidik dari 34 provinsi dan 13 negara telah berpartisipasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan komunitas guru inovatif Microsoft, yaitu Microsoft Innovative Educator Expert (MIEE) dan Microsoft Innovative Educator Fellow (MIE Fellow) yang berada di seluruh Indonesia dan juga bekerjasama dengan PGRI. MIE Fellow dan MIEE bersama PGRI mengadakan pelatihan swadaya sebesar 32 jam pelatihan untuk menyiapkan rekan guru lainnya dalam menghadapi tahun ajaran baru.
Lebih dari 100.000 orang pendidik dari 34 provinsi dan 13 negara mengikuti pelatihan selama 32 jam pelatihan secara daring dan mandiri. Microsoft Indonesia dan PGRI hanya menyediakan sumber daya tenaga fasilitator, sertifikat ketuntasan pelatihan 32 jam pelatihan, dan aplikasi pendukung pelatihan, semuanya dilaksanakan secara mandiri oleh para peserta TOT. Berikut ini adalah para peserta TOT dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nama saya Amrosan Sihan, saya adalah kepala sekolah di SD dan Setimata. Nama saya Erna Listianingsih SPDI dari Jawa Tengah. Saya Ma'rifah, guru kelas 4 SD Negeri 1 Karanganyar. Saya Dwi Setiawati Hilga SPD dari SMK Negeri 2 Wonosobo. Kita tahu bahwa di bulan Maret ada pandemi global yaitu berupa COVID-19. Sekolah dan guru itu sangat membutuhkan tools LMS. Microsoft Teams, Office 365, Outlook, OneDrive, dan aplikasi yang lain yang sangat dibutuhkan oleh guru dalam proses online learning semua tersedia, bahkan secara gratis. Microsoft 365 bisa menghadirkan membawa SMK Batik yang luas dan kompleks ini ke dalam satu genggaman, yaitu ke dalam gadget. Di sekolah kami juga memanfaatkan Office 365 sebagai media untuk melakukan rapat secara online. Dengan Office 365 ini, banyak sekolah-sekolah di sekitar kami yang terbantu dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Bisa belajar bersama tentang Microsoft Office 365 bersama dengan para trainer hebat di Jawa Tengah. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang terlibat, kepada Microsoft Indonesia, kepada seluruh Master Trainers, secara khusus Master Trainers Kepulauan Riau yang telah memberikan support yang luar biasa. Manfaat dari program Microsoft. Guru Indonesia bisa menjadi guru penggerak, menggerakkan dirinya untuk adopsi teknologi digital dan pembelajaran daring, menggerakkan muridnya, dan menggerakkan masyarakat. Gotong royong, semangat bersama untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Kerjasama dengan PGRI, Dinas Pendidikan, sekolah, dan organisasi komunitas lainnya. Pola pikir baru, perilaku baru, dan cara kerja baru. Hasil yang dicapai, kemampuan menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran. Perubahan sikap menjadi lebih terbuka dan mau mengeksplorasi teknologi pendidikan. Semangat belajar yang berkelanjutan. Microsoft Indonesia siap membantu pemerintah Indonesia untuk pemberdayaan guru dan siswa, serta masyarakat dalam menyelenggarakan pembelajaran daring yang berkualitas, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, PGRI, Kemdikbud, Dinas Pendidikan dan berbagai wilayah dan kota, serta seluruh sekolah di Indonesia. Dalam kegiatan Gradation TOT Guru Inovatif dan Guru Milenial, PGRI bersama komunitas guru inovatif beserta 150.000 orang guru berbagai tingkatan dari Aceh sampai Papua akan menghadiri acara tersebut. Microsoft yang sudah menjelaskan mengenai kegiatan dari TOT Guru Inovatif ini tadi sudah kita saksikan ya Bapak dan Ibu secara detail. 100.000 guru telah berhasil dilatih, 600.000 lebih institusi juga telah mengenal teknologi Microsoft ini, dan tadi ada 18 juta siswa yang juga sudah pernah menyelesaikan kurikulum
Microsoft. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyampaikan testimoninya tadi. Saya lihat di berbagai daerah luar biasa. Tadi sampai ada yang sepertinya di tengah-tengah sawah ya, hanya untuk mengikuti kegiatan TOT ini. Luar biasa semangat Bapak dan Ibu guru di Indonesia. Maju terus pendidikan di Indonesia. Saya yakin nih kalau semua guru-guru punya semangat yang seperti ini, pendidikan Indonesia pasti akan semakin luar biasa. Ya, Bapak dan Ibu, kita juga masih akan mendengarkan testimoni berikutnya dari berbagai dinas pendidikan yang ada di daerah, dan pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Dinas Pendidikan di Jawa Tengah. Terlebih dahulu ada Ibu Dr. Padmaningrum. Ibu Dr. Padmaningrum adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Silakan Ibu memberikan testimonialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Ketua Umum PGRI, dan Ketua PGRI Smart Learning Center. Pada kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat membahagiakan bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena sudah selama hampir 2 bulan, pemerintah Jawa Tengah telah bekerja sama dengan Microsoft dalam melakukan diklat guru inovatif dan juga bagaimana guru milenial oleh PB PGRI di tahun 2020 ini. Dan saya terima kasih dengan Microsoft yang telah mendampingi Jawa Tengah sejak tahun 2019 sebelum masa pandemi. Dan ini keuntungan yang besar bagi Jawa Tengah. Dengan adanya pandemi, guru-guru sudah terlatih secara diklat online oleh Microsoft. Jadi harapan kita, Jawa Tengah dengan dilatih sekitar 11.512 orang, ini akan memberikan dampak pendidikan yang besar terhadap Jawa Tengah. Dan guru-guru ini adalah guru SMA, SMK, dan SLB. Jadi saya yakin memberikan dampak terhadap seluruh tingkat satuan di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga guru-guru sudah terlatih dengan baik dan mungkin sudah 11.000 guru itu siap dalam melaksanakan peningkatan mutu guru melalui diklat online, dan melalui MOU kita sudah mendapatkan kesepakatan bersama dengan pemerintah Jawa Tengah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi niat baik Microsoft, dan selamat juga, terima kasih juga tak ucapkan lagi pada Ketua Umum PGRI. Selamat, semoga ini bermanfaat bagi guru-guru kita di Indonesia juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Padma, di Provinsi Jawa Tengah sendiri tadi saya dengar dari Ibu Padma sudah terlatih 11.512 guru ya. Wow, luar biasa sekali angkanya ini. Dan Ibu Dr. Padma juga tadi menyatakan bahwa pastinya akan membawa dampak yang luar biasa dalam peningkatan mutu guru di Provinsi Jawa Tengah. Baiklah, saya juga akan kita juga akan mendengarkan testimonial berikutnya, Bapak dan Ibu, dari PGRI Jawa Timur yang akan diwakili oleh Bapak James Tomasau dari PGRI SLCC Jawa Timur. Boleh dipanggilkan Bapak James. Dan juga dari Dinas Pendidikan Sinjai. Sinjai ini ada di Sulawesi Selatan ya, Bapak dan Ibu. Diwakili oleh Bapak Andi Jeffrianto Asapa, Esos, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, dan juga merupakan Ketua PGRI Kabupaten Sinjai. Saya mau sapa dulu untuk Bapak James Tomasau dan Bapak Andi Jeffrianto. Selamat siang Pak James dan Pak Andi. Oke, sepertinya dari Sinjai Pak Andi masih menunggu ya. Baiklah, apa kabar Pak James? Salam sehat. Sehat selalu, tetap kuat, semangat. Iya, Pak James ini sendiri posisinya ada di mana ya Pak Jawa Timurnya? Di Surabaya. Di Surabaya, kota perjuangan. Baik Pak James, silakan Pak. Kita akan mendengarkan testimonialnya nih, bagaimana kegiatan TOT Guru Inovatif dan Guru Milenial ini bisa berjalan di Jawa Timur. Ya, terima kasih Rima. Yang terhormat
Profesor Dr. Unifar Rosyidi, MPD, Ibu kita, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, sahabat saya Profesor Eko Indrajit, Direktur Smart Learning and Character Center, Pengurus Besar PGRI, dan Bapak Ibu hadirin dan sekalian, demikian juga dengan Presiden Direktur Microsoft dan seluruh jajarannya. Terima kasih kami atas nama PGRI Smart Learning Jawa Timur, karena di Jawa Timur sudah ada sekitar 6.000 lebih alumni yang akan menjadi alumni yang hari ini diwisuda dalam program Guru Inovatif Microsoft. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa dari 6.000 ini sebelumnya kami sudah melakukan pelatihan diklat Microsoft Office 365 secara mandiri. Sehingga dan sebelum pandemi kami sudah melaksanakan diklat sepanjang tahun 2019 sebanyak 15.000 guru. Sehingga saya laporkan bahwa saat ini di Jawa Timur sudah ada 21.000 guru inovatif yang kami baik secara mandiri kami latih maupun yang 6.000 yang dilatih oleh Microsoft melalui program Guru Inovatif Merdeka Belajar. Jadi kami bersyukur Microsoft dapat membantu program kami, mendukung program kami yang secara tidak sengaja ternyata saling bersinergi, sehingga sekarang ini di Jawa Timur sudah memiliki jumlah master teacher, jumlah instruktur baru yang luar biasa banyaknya, sehingga dengan mudah kami akan melangkah ke program selanjutnya, di mana kami akan mewajibkan para lulusan guru inovatif ini untuk melatih satu orang melatih 50 guru, sehingga dalam hal yang singkat, dalam waktu yang singkat, di dalam tahun 2020 dan 2021 kami punya 50 kali 20.000 guru inovatif dari Jawa Timur saja. Nah, ini program kami yang kebetulan sudah kami canangkan dan jumlahnya menjadi besar karena dibantu oleh Microsoft Indonesia. Sehingga untuk mencapai 1 juta guru bagi kami bukan hal yang mustahil, itu gampang saja kami lakukan jika kita semua punya visi yang sama, mempunyai mindset yang sama, kita gerak bersama, maka pandemi ini bukan menjadi masalah bagi kita. Kami bersyukur, walaupun ini era pandemi, tetapi guru-guru di Jawa Timur justru bertambah semangat untuk belajar. Hingga hari ini di saat bersamaan di jam waktu yang sama, kami sedang melakukan diklat juga dengan peserta 500 orang. Dibantu oleh master teacher Microsoft yang sudah ada di Jawa Timur yang berjumlah 5 orang dan 1 orang Microsoft Fellow yang ada di Jawa Timur. Jadi Jawa Timur bersyukur bahwa para master teacher itu ada di Jawa Timur, ada Microsoft Fellow, dan para lulusan yang sudah mengikuti program baik mandiri maupun bersama dengan Microsoft Indonesia. Sehingga tahun depan bukan hal yang mustahil bahwa Jawa Timur akan berlipat-lipat. Ini kan ibarat efek bola salju, yang mana mereka akan menjadi guru-guru yang siap untuk menghadapi era pandemi. Ibu Ketua, saya sampaikan bahwa di Jawa Timur tahun depan kita punya program namanya Guru Cemerlang. Guru Cemerlang, guru yang cerdas, ya, guru yang cerdas, inovatif, kreatif, dan mempunyai jiwa pejuang. Kebetulan ini dicanangkan sehingga menjadi momentum yang baik agar semakin banyak guru cemerlang yang berasal dari Jawa Timur dan siap membantu guru-guru PGRI, anggota PGRI yang ada di seluruh Indonesia. Pasukan dari Jawa Timur siap sedia untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Demikian Bu Rima, Mbak Rima, laporan dari kami di Jawa Timur. Semoga laporan singkat ini memberi semangat, memberi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain dan termasuk bagi guru-guru di Jawa Timur lebih semangat lagi karena tahun ini, di akhir tahun ini sampai tahun depan
kita punya pekerjaan yang luar biasa besar. Terima kasih, selamat siang, dan sekali lagi terima kasih untuk Microsoft Indonesia, dan selamat untuk para alumni lulusan Microsoft Inovatif Merdeka Belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak James. Ini saya juga mau menambahkan sedikit nih. Ini pengalaman saya nih Bapak dan Ibu, pernah beberapa kali juga nih melatih di PGRI Jawa Timur, pernah juga di Dinas Pendidikan Jawa Timur. Itu luar biasa memang ya semangat guru-guru Jawa Timur itu loh Bapak dan Ibu. Jadi Jawa Timur itu suatu provinsi yang cukup besar juga, daerahnya, kabupatennya banyak ya Pak James ya. Waktu itu saya melatih ada di Surabaya. Ya, di Surabaya itu guru berdatangan untuk mengikuti pelatihan teknologi. Ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Madiun, ada yang dari sampai bahkan di Banyuwangi. Dan saya baru tahu ngobrol sama guru-gurunya itu ternyata ada yang naik travel beberapa jam ya Pak ya, demi untuk mengikuti kegiatan training teknologi loh Bapak dan Ibu. Ini luar biasa dan ini patut dicontoh oleh guru-guru lain yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Wow, luar biasa guru Jawa Timur. Baik, selanjutnya ini juga satu provinsi yang tidak kalah semangatnya nih Bapak dan Ibu dalam mengikuti kegiatan training-training teknologi yang dilaksanakan bersama Microsoft juga PGRI, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada kesempatan siang hari ini. Boleh saya panggilkan apakah Bapak Andi Jeffrianto sudah hadir juga di tengah-tengah kita? Pak Andi? Oh ya, baik. Ternyata ada sedikit masalah koneksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Bapak dan Ibu. Jadi mungkin kita akan lewatkan saja dahulu atau ada video mungkin yang sudah dikirimkan? Nanti ya, saja baik. kita. Ya, Pak Obat, berarti kita lewatkan dulu saja ya. Ya, baik. Kita lewat dulu Bapak dan Ibu karena ada sedikit masalah koneksi dari Kabupaten Sinjai. Nah, kita sampailah juga akhirnya di puncak acara nih Bapak dan Ibu, acara yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu serah terima virtual sertifikat ya kegiatan TOT Guru Inovatif dan Guru Milenial yang sudah diikuti oleh Bapak dan Ibu semuanya. Juga nanti dilanjutkan, nanti akan ada sedikit penjelasan mengenai sertifikat yang bernilai 32 jam ini. Dan nanti akan dilanjutkan oleh wisuda virtual ya. Baik Bapak dan Ibu untuk kegiatan serah terima virtual sertifikat juga wisuda virtual ini akan dipandu oleh Bapak Beni Kusuma, Education Lead di Microsoft Indonesia. Selamat siang Pak Beni. Dan juga Bapak Profesor Ricardus Eko Indrajit, Ketua PGRI Smart Learning and Character Center. Pastinya Bapak Ibu, sepengetahuan saya mungkin sudah mendapatkan sertifikatnya ya. Tapi mungkin masih ada yang belum. Nah itu cara mendapatkan sertifikatnya bagaimana? Lalu itu manfaatnya apa? Bisa digunakan untuk apa? Nah mungkin akan kita simak saja langsung dari Prof. Eko dan juga Bapak Beni Kusuma. Halo Mbak Rima. Sehat, gimana Pak? kabarnya? Sehat, wah, mantap. Sangat bergembira sekali hari ini. Terima kasih Prof. Eko juga. Sama-sama Mbak Rima. Baik Prof. Eko, pastinya sudah banyak guru-guru nih yang ingin bertanya Prof mengenai manfaat dari sertifikat 32 jam mengikuti kegiatan TOT Guru Inovatif ini apa aja sih? Lalu bisa digunakan untuk apa saja? Nah mungkin bisa dijelaskan ya Prof kepada kita semua yang hadir di sini. Silakan Prof. Ya. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada para wisudawan dan wisudawati ya yang program TOT ya. Guru Inovasi dan Guru Milenial yang diselenggarakan bersama antara Microsoft Indonesia dengan PGRI. 100.000
wisudawan itu, waduh, belum ada itu kampus yang bisa wisuda sekaligus 100.000, kecuali mungkin universitas terbuka ya. Jadi hari ini kami bergembira sekali bisa berjumpa dengan Anda semua yang akan diwisuda menjadi seorang trainers. Karena namanya kan TOT, Train of Trainers. Jadi Anda sudah resmi menjadi trainers yang bersertifikat di sini. Nah, sertifikatnya sendiri seperti dikatakan tadi 32 jam. Apa itu artinya? Artinya itu memiliki nilai untuk menaikkan jenjang kepangkatan dosen. Nilainya 1 tuh kalau nggak salah, 32 jam. Oleh karena itu tentu saja saya dengan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Bunda Profesor Unifa Rosidi, itu merasa bergembira sekali karena teman-teman semua sudah mendapatkan sertifikat ini. Nah, kemarin itu saya dapat WA dari banyak guru-guru, kebetulan saya aktif menjadi anggota di beberapa WA. Mereka mengucapkan terima kasih Prof. Eko sudah dapat sertifikatnya. Terima kasih untuk tanda tangannya, begitu. Tapi sementara ada yang nanya juga, oh sudah dapat sertifikat ya? Di mana dapatnya sertifikat ini? Nah, sertifikat ini sendiri kalau Anda lihat ya di depan ini contohnya ini. Sertifikat punyanya Ibu Nur Hidayati, Eskom dari SMA Negeri 3 Tegal. Ya, sebagai peserta pelatihan pemanfaatkan Microsoft Office 365 dalam pembelajaran. Nah, di situ ditandatangani dari saya mewakili PBPGRI ya, keluarga besar PGRI, saya wakili sebagai ketua PGRI Smart Learning and Character Center. Karena di dalam PGRI kalau semua yang berurusan dengan pembelajaran, pelatihan berbasis teknologi informasi dan digital, maka saya yang diberikan amanah untuk mengelolanya. Dan dari Microsoft, sahabat saya Bapak Obed yang juga menandatanganinya ini. Nah, sekarang saya ingin menjawab pertanyaan dari para guru tadi yang tanya, di mana saya bisa dapat ini? Apakah sudah dikirim? Dikirim lewat mana? Nah, untuk menjawab ini, saya membutuhkan seorang teman dari Microsoft, sahabat saya juga, yaitu Pak Beni. Mana Pak Beni? Halo Pak Beni. Wah, Pak Beni belum terdengar. Oh, sudah terdengar. Apa kabar Pak Beni? Baik, Pak Beni, semoga Prof. Eko juga sehat selalu. Terima kasih. Saya atas nama guru-guru mengucapkan terima kasih nih sudah sama-sama kita menyelenggarakan TOT dan katanya ada yang sudah dapat sertifikat. Bagi yang belum nanti dikirim atau download, upload atau gimana nih Pak Beni? Ya, nanti kalau buat yang belum mendapat bisa download sendiri secara mandiri melalui website yang udah kami siapkan. Di sertifikatnya bahasa Inggris ya, .guruinovatif.net. Jadi saya ulangi, sertifikatnya dalam bahasa Inggris, .guruinovatif.net. Silakan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan sertifikat, Bapak berhak mendapatkan sertifikat, bisa mendownload secara mandiri sertifikatnya melalui website yang sudah disediakan tersebut. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Bahkan Pak Beni saya mendengar tuh ada yang sudah tidak sabar, ada yang 100.000 ini sudah mentraining lagi Pak Beni. Ada yang sudah mentraining 5 guru, 10 guru. Kalau masing-masing training 10 guru aja, berarti semua bisa 1 juta ya Pak Beni ya? Iya, luar biasa. Memang kita lihat inisiatif dan antusiasme para guru di Indonesia ini, dan semua ini dikerjakan secara mandiri, Prof. Eko. Jadi tidak perlu kita paksa-paksa, kita suruh-suruh, itu nggak perlu. Mereka bergerak secara mandiri. Iya, saya rasa itu yang tadi dikatakan oleh Pak James juga oleh Bunda Unifah, bahwa justru di masa pandemi ini, kita guru-guru menolak menyerah dengan situasi dan kondisi yang susah. Pembelajaran tetap berlangsung, masih ada internet yang menyala, gitu ya, masih ada Microsoft yang bisa membantu kita untuk menjalankan proses belajar mengajar, pelatihan pun bisa kita lakukan secara mandiri. Istilahnya mandiri itu kita jemput bola, bukan nunggu bola ya Pak Beni ya? Betul sekali Prof. Eko, memang luar biasa guru di Indonesia ini. Ya, dan Bunda Unifah juga tahu bahwa yang dilakukan di Indonesia ini juga mendapat apresiasi dari negara-negara lain Pak Beni. Ya, selain jumlahnya juga kemandiriannya itu tadi, semangatnya itu tadi. Saya rasa luar biasa sekali.
dan ini sesuai sekali dengan apa yang diinginkan, bahwa katanya kalau DNA-nya itu benar-benar guru, kemanapun ilmu ada, dia akan berlari untuk mendapatkannya, Pak Beni. Luar biasa. Demikian Pak Beni, saya atas nama pengurus besar PGRI dan juga atas nama PGRI Keluarga Besar seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih untuk TOT ini, dan saya rasa ini bukan pertemuan pertama dan terakhir ya Pak Beni ya. Kita akan terus kerjasama untuk bisa mencerdaskan guru-guru kita agar guru-guru kita bisa go to the next level, gitu Pak Beni. Ya. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Bu Unifa, dan juga Ketua Smart Learning and Character Center PGRI Prof. Eko, dan dengan ini secara simbolis kami serahkan sertifikat para guru TOT gelombang pertama ini kepada Prof. Unifa dan Prof. Eko selaku perwakilan dari PB PGRI. Terima kasih atas dukungannya, dan semoga kita bisa terus melanjutkan kerjasama yang baik ini. Terima kasih Pak Beni. Prof. Unifa, saya laporkan bahwa baru saja secara simbolik saya dikirimi digital elektronik e-sertifikat berjumlah 100.000 nama, 100.000 sertifikat dari Pak Beni mewakili Microsoft, dan saya terima atas nama PGRI. Prof. Unifa, sudah ada di tangan saya secara digital. Nah, karena sudah di tangan saya, Pak Beni dan Prof. Unifa, maka tibalah saatnya saya mewisuda, mewisuda para calon wisudawan dan wisudawati. Oleh karena itu, saya sudah siapkan di dalam Smart Learning and Character Center PGRI itu, kalau pelatihan selesai selalu diwisuda, Prof. Unifa. Nah, sip, saya mau wisuda ya. Oke. Baiklah. Siap ya. Saya minta para wisudawan dan wisudawati yang sedang berada di komputernya masing-masing, di handphonenya masing-masing, atau di tabletnya masing-masing untuk mengambil sikap yang baik, karena akan saya wisuda secara virtual dari kejauhan. Oke, sudah. Untuk yang tegap, sempurna kita ya. Saya juga akan mewisuda. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para guru di seluruh wilayah tanah air, melalui kewenangan dan amanah yang diberikan kepada saya dari pengurus besar PGRI, yaitu selaku Ketua PGRI Smart Learning and Character Center, dan juga bekerja sama dengan Microsoft Indonesia, maka saya nyatakan Anda semua telah lulus dari program Trainers of Trainers dari guru inovasi dan guru milenial. Setelah ini Anda berhak untuk menyandang gelar sebagai guru inovasi dan guru milenial yang diharapkan bisa menularkan ilmu Anda ke orang-orang lain. Pergunakanlah kompetensi yang telah Anda miliki ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebarkanlah ilmunya ke sebanyak mungkin orang yang ada di sekitar Anda, ke sebanyak mungkin guru-guru dan pendidik yang ada di seluruh tanah air, agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang maju dan selalu dikenang oleh bangsa-bangsa besar di dunia. Selamat kami ucapkan kepada Anda semua, profisiat, selamat menularkan ilmu Anda masing-masing. Sekian dan terima kasih. Keren.
Ya, saya mau mindahin kuncirnya tidak bisa karena nggak kelihatan. Jadi Anda saya pindahin semua kuncirnya dari sini ya. 100.000 kali nih Pak Beni ya. Nanti diulang-ulang terus. Jadi iri ini dengan para guru pengen ikutan juga di wisuda. Karena sertifikat ini resmi dari lembaga profesi guru yaitu PGRI dan juga dari penyelenggaranya. Jadi bisa dipergunakan ya. Selamat dan kami tunggu kabar baiknya. Terima kasih sekali lagi untuk Bunda Profesor Unifa dan juga untuk Pak Beni Kusuma. Saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eko, Pak Beni, dan juga Prof. Unifa. Dan selamat kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah diwisuda ya. Tadi kita sudah saksikan sama-sama Prof. Eko Indrajit sudah mewisuda Bapak dan Ibu semua dalam kegiatan TOT Guru Inovatif ini. Maka Bapak dan Ibu, jangan lupa ilmu yang sudah kita dapat, kita bagikan lagi ke guru-guru yang lain yang ada di sekitar kita, yang ada di sekolah kita, sehingga itu terus bertumbuh, dan semakin memajukan pendidikan di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, setelah ini kita akan masuk ke agenda acara yang ketiga, yaitu launching. Oh, belum launching. Kalau menurut Prof. Eko belum launching, Mbak Rima katanya. Tapi pengenalan ya, kegiatan atau program Guru Limpiks 2020. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Prof. Eko dengan lebih detail. Tapi Bapak dan Ibu, saya mengajak Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan kegiatan program TOT yang sudah dilaksanakan oleh Microsoft atau kegiatan yang akan dilakukan nantinya di masa yang akan datang, dan juga kegiatan atau program Guru Limpiks ini, silakan Bapak Ibu boleh mengetikkan pertanyaannya di chat box yang ada pada Teams Live Event ya. Jadi boleh ditanya ini dari sekarang Bapak dan Ibu, nanti akan saya pilihkan beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh Prof. Eko atau Pak Beni atau Pak Obat atau Prof. Unifa yang sudah hadir di sini. Baik, Bapak dan Ibu, saya mau panggilkan kembali Prof. Eko Indrajit. Halo Prof. Eko. Selalu, apa kabar? Ya, kita masuk nih Prof. Eko ke agenda selanjutnya, yaitu pengenalan dari program Guru Limpiks. Pastinya nih Prof. Eko, kita nggak mau ya Microsoft dan PGRI berakhirnya TOT Guru Inovatif ini, berakhir juga kegiatan inovatif yang sudah dilaksanakan ya, tapi pasti kita pengen ada kelanjutan selanjutnya. Nah, ini ada program yang namanya Guru Limpiks 2020, Prof. Eko. Saya sendiri nih udah gak sabar pengen tahu ini ide programnya seperti apa, kemudian detail kegiatannya seperti apa, bagaimana kita bisa bergabung di dalamnya, dan juga waktu pelaksanaannya kapan nih Prof. Eko. Jadi bisa dijelaskan ya Prof. Eko kepada kita semua yang hadir di sini. Silakan. Terima kasih Pak Rima. Ya, tadi pakai topi wisuda, sekarang saya pakai yang lain. Nah, supaya selain Bapak Ibu tidak bosan dengan saya, ini adalah simbol dari Chief of Guru Limpiks 2020. Nah, apakah itu Guru Limpiks? Nah, kan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah wisuda nih. 100.000 guru sudah punya kompetensi. Dan Anda pasti akan menularkan atau bahkan sudah menularkan ke guru-guru yang lain. Sekarang saatnya kita beradu ajang prestasi. Nah, seperti halnya Olimpiade, kita sekarang bikin Olimpiade Guru. Kami beri nama Guru Limpiks 2020. Nah, launchingnya nanti, ini pemanasan dulu nih ceritanya ya. Jadi nanti yang ibarat orang olahraga itu kan, kalau udah ada Olimpiade udah mulai siap-siap lari-lari, sparring partner, mulai latihan. Nah, Bapak Ibu mulai latihan. Apa itu Guru Limpiks? Nah, saya punya satu tayangan, mudah-mudahan satu halaman tayangan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk bersiap-siap kita melakukan Guru Limpiks bersama. Bisa ditampilkan ya Mbak Rima ya. Ada satu halaman yang saya siapkan itu tadi mengenai Guru Limpiks 2020 ya. Jadi 2020 ini Guru Limpiks ini adalah kita beri nama olah ilmu, olah karya, dan olah karsa. Ya, ajang unjuk prestasi dan berbagi inovasi. Jadi selain kita menunjukkan
prestasi bapak-bapak, ibu-ibu, kita juga berbagi inovasi di seluruh Indonesia. Nanti persis peristiwanya kalau Anda ingat PON ya, Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional itu kan ada beberapa cabang olahraga. Nah, di dalam Guru Olympics ini ada 12 cabang olah ilmu, olah karya, dan olah karsa. Apa itu cabangnya? Yaitu yang berhubungan dengan teknologi literasi, digital quotient, cyber pedagogy, smart schools, 21st century teachers, internet society, social media, knowledge creation, learning innovation, open education, instructional design, dan disruptive application. Ini adalah 12 cabang besar yang akan dilombakan nanti selama 10 hari sampai 2 minggu. Minggu penuh. Nah, kayak kalau ini kan cabang, kalau di Pekan Olahraga Nasional itu kan ada atletik. Di dalam atletik itu kan macam-macam ya. Ada yang 100 meter, 200 meter, dan lain sebagainya. Nanti di 12 cabang ini ada juga sub-sub cabangnya. Mulai dari membuat blog misalnya, kemudian membuat desain pembelajaran yang bagus, membuat modul singkat tapi menarik, dan lain sebagainya. Akan kita lombakan dalam waktu 2 minggu. Nah, siapa saja pesertanya? Medali, namanya juga Guru Olympics Digital, bukan medali yang didapat, tapi medali emas, medali perak, dan medali perunggu. Ya, nah nanti semua itu akan diikuti oleh semua guru-guru di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, Anda harus pastikan Anda adalah anggota PGRI. Yang belum, ayo rame-rame daftar menjadi anggota PGRI supaya Anda bisa berpartisipasi dalam Guru Olympics ini. Nah, nanti masing-masing guru dengan aturan yang ada ya akan mewakili provinsinya, akan mewakili ibu kota, kota dan kabupatennya, ya, untuk bisa mengikuti semua. Nanti juaranya akan diumumkan dalam bentuk medali emas, perak, perunggu per masing-masing provinsi. Ya, persis kayak Pekan Olahraga Nasional. Tujuannya tidak saja untuk kita berlomba bersama, tapi yang paling penting adalah sharing, saling berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi prestasi maupun inovasi. Yang sudah tidak sabar mengenai dalamnya kayak apa? Tunggu tanggal mainnya, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya selalu hadir di YouTube-nya PBPGRI supaya Anda tidak ketinggalan berita ini. Ya, tadinya mau diselenggarakan bulan Oktober, tapi karena membludaknya peserta dan banyak yang ingin memberikan kontribusi, akhirnya akan kami selenggarakan di awal-awal bulan November hingga pertengahan, dalam rangka ulang tahun PGRI yang ke-75. Dan tentu saja Microsoft adalah salah satu mitra utama kami yang akan membantu menyelenggarakan Guru Olympics ini. Jadi 100.000 itu kalau dibagi provinsi berapa tuh ya gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat bersama. Intinya adalah Guru Olympics dibuat agar kita tetap semangat, kita perlihatkan pada dunia bahwa Indonesia tidak menyerah dengan COVID-19. Pembelajaran tetap berjalan, guru-guru tetap belajar, dan kami ingin bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik melalui pendidikan. Sampai jumpa di Guru Olympics 2020. Tunggu peluncuran resminya, dan tentu saja sebarkan berita ini kepada guru-guru yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Eko. Penjelasannya udah bikin kita terbakar nih ya semangatnya, ya nggak Bapak dan Ibu pastinya. Jadi jangan lewatkan nih Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam kegiatan Guru Olympics 2020 di bulan November nanti ya Prof. Iya, insya Allah. Iya, oke. Baik, Prof. Eko.
Makasih Bu. Ya, baik, Prof Eko, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk dari Q&A chat box kita di siang hari ini. Jadi langsung saja saya bacakan pertanyaan pertama karena ini ditujukan untuk PGRI nih, Prof Eko. Ya, pertanyaannya dari Bapak Mujianto di SDN 14 Membalong. Pertanyaannya, bagaimana peran pengurus PGRI Pusat untuk pengembangan SDM pendidikan di daerah pelosok yang jaringan internetnya tidak stabil, bahkan tidak ada sama sekali melalui Microsoft Office 365. Oke, ini bisa Prof Eko, bisa Pak Obert juga nih ya kayaknya ya. Silakan. Kalau ada 365 tuh Pak Obert itu pasti. Ya, silakan Prof Eko dan Pak Obert. Pak Obert dulu, Pak Obert dulu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menarik ini ketika ditanya kalau tidak ada koneksi seperti apa nantinya. Kalau tadi kita lihat di tayangan pada saat saya menjelaskan overview program ini, banyak teman-teman guru yang juga tidak punya koneksi atau sangat-sangat terbatas, hanya ada di titik-titik tertentu. Kalau yang tadi saya tayangkan itu ada yang harus ke tengah sawah, ada lagi yang saya dapat ceritanya untuk dapat sinyal harus naik pohon dulu atau naik ke bukit. Jadi saya cukup optimis kalau teman-teman pasti akan bisa menemukan cara untuk terhubung itu seperti apa. Memang yang kami latih konteksnya seputaran Office 365 di mana aplikasinya memang membutuhkan koneksi internet. Tapi yang penting di sini adalah perubahan mindset-nya dulu untuk mau berubah, untuk mau mencoba, dan pasti akan menemukan cara. Yang kami berikan adalah konsep berpikirnya, Bapak dan Ibu semua. Kami tidak bisa bilang cara mengajar ini harus bisa dipakai di seluruh daerah di Indonesia. Tidak mesti seperti itu. Karena dengan perbedaan kondisi dan situasi dan infrastruktur dan lain-lainnya, pasti banyak tantangan. Nah, tinggal kreativitas kita semua yang diuji pada akhirnya. Ketika sudah tahu keterampilannya seperti apa, nantinya diterapkan di kelas masing-masing seperti apa, dan sekarang juga sudah ada bantuan dari pemerintah untuk kuota belajar untuk semua siswa dan guru. Nah, ini silakan dimanfaatkan dengan teknologi Microsoft karena kami juga sudah masukkan daftar aplikasi yang menggunakan kuota belajar ini. Salah satunya memang aplikasi Microsoft Office 365 for Education. Mungkin dari saya itu, silakan Prof Eko. Ya. Saya ada 2 jawaban dari pertanyaan tadi. Yang pertama, dulu zaman saya kecil, Mbak Rima, Pak Obet, ya, itu ada begini bersama dikatakan bahwa carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dulu begitu ya. Itu kan jauh banget tuh. Terus begitu Indonesia lebih dekat lagi. Carilah ilmu sampai ke ibu kota negara. Wah, pada ke Jakarta semua nyari ilmu. Habis itu Indonesia membangun, carilah ilmu sampai ke ibu kota provinsi. Wah, makin dekat nih, sampai ke ibu kota provinsi. Habis itu ada namanya otonomi daerah, kota dan kabupaten berkembang, makin dekat lagi. Carilah ilmu sampai ke kota atau kabupaten terdekat. Karena di situ biasanya ada sekolah, di situ ada kampus. IT berkembang, lebih dekat lagi. Carilah ilmu sampai ke warnet terdekat. Nah, sekarang tadi yang Pak Obet katakan, carilah ilmu sampai ke sinyal terdekat. Begitu ya Pak Obet ya? Nah, makanya tadi ada guru-guru ada yang nyari sinyalnya, nyebrang dulu, naik ke atas pohon, dan lain sebagainya. Artinya, zaman saya kecil dulu harus nyebrang ke negeri Cina, sekarang hanya mencari sinyal terdekat. Artinya, kita sudah maju cukup cepat dalam kehidupan ini.
Tetapi ada yang kedua, bagaimana kalau memang masih jauh sinyalnya? Ya, yang pertama pasti nanti akan saya sampaikan ke Kominfo sama Kemendikbud ya, agar sinyalnya segera nyampe ke paling tidak ke para guru-guru harus melalui sinyal. Tapi seandainya tidak ada juga, carilah sampai ke sinyal terdekat, ketemu orang yang punya sinyal, konten-kontennya ditaruh ke flash disk, konten-kontennya ditaruh ke micro SD, taruh ke micro memorinya taruh di dalam handphone. Baru kita kembali ke daerah kita. Jadi bisa berjalan secara offline. Nah, yang penting adalah kita harus selalu mencari cara untuk bisa belajar. Tidak menyerah walaupun tidak ada sinyal. Ingat, distance education dimulai sebelum adanya komputer. Distance education dulu dimulai ketika semuanya masih serba menggunakan PT POS, yaitu Universitas Terbuka ketika didirikan tahun 84. Kirim-kirimannya lewat pos modulnya. Kemudian tugas-tugasnya dikirim lewat pos juga. Nah, sekarang kan kirim-kirimnya gampang, ada GoSend, Gojek, macam-macam bisa kita kirim. Tapi intinya, kalau kita semangat, pasti kita akan selalu menemukan cara. Bahwa yang namanya pendidikan atau pembelajaran jarak jauh, bisa daring, bisa luring, bisa kombinasi keduanya. Demikian dari saya, Mbak Risma. Itu kemana? Ke Pasar Yono. Jadi kalau misalnya rekamannya saja, nanti Pak Sarino kok. Baik, terima kasih Prof. Eko. Ya, terima kasih Prof. Eko. Nih Bapak dan Ibu ngomong-ngomong masalah sinyal dan berbagai tantangan lainnya nih yang kita sering hadapi mungkin di daerah kita masing-masing. Ada satu quotes yang sangat keren banget nih dari Andrea Hirata, salah satu penulis favorit saya dalam buku Ibu Guru Aini. Jadi Andrea bilang katanya merasa terhormat mendapat tantangan yang sulit. Karena tantangan yang sulit akan mengeluarkan yang terbaik dari kita. Lalu tempur semua kesulitan itu. Jangan mundur, jangan sedetik pun mundur. Wah, luar biasa ya. Jadi semangatnya yang harus dipacu ya, Prof. Dalam kondisi... Iya, kan lu ada lagu itu. Maju terus, pantang mundur. Iya, harus tuh ya. Oke, baik Prof. Dan Pak Obert. Ini ada pertanyaan kedua yang masuk. Tapi ini sepertinya pertanyaannya ditujukan untuk Microsoft. Pertanyaannya dari Bapak Wilter Rumah Pasal di Maluku. Jadi Pak Obert pertanyaannya adalah, Pak, apakah kita bisa lakukan diseminasi setelah diwisuda hari ini? Silakan Pak Obert. Jawabannya sederhana sekali, bisa. Seperti tadi yang Prof. Eko bilang, malah sebelum wisuda ini sudah banyak yang melakukan diseminasi, sampai tadi Jawa Tengah sudah 11.000, lalu di Jawa Timur sampai 20.000 lebih. Silahkan setelah teman-teman semua tersertifikasi sebagai trainer, silahkan manfaatkan titel itu dan jangkaulah sebanyak mungkin rekan-rekan agar dapat berubah seperti Bapak dan Ibu yang di wisuda hari ini. Kami tidak membatasi siapa yang boleh ikut. Pada prinsipnya kami terbuka untuk siapapun yang mau belajar. Kata kuncinya di sini adalah inovasi dan menjadi seseorang yang inovatif. Silakan manfaatkan. Kami pasti akan mendukung dan PGRI pun tetap akan mendukung semua kegiatan terkait pelatihan untuk teman-teman pendidik se-Indonesia. Tidak ada batasan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi kami untuk untuk panduan atau untuk materi yang lebih lanjut lagi. Silahkan hubungi kami. Itu, Rima. Justru kita sangat mengharapkan untuk getuk tular ya Pak Obert ya, supaya semakin banyak guru yang berkesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, keterampilan yang baru seperti yang sudah didapatkan oleh Bapak dan Ibu yang sudah diwisuda hari ini. Karena pasti ya Bapak Ibu kita terbatas lah untuk jumlah guru yang dapat dilakukan secara daring di kesempatan gelombang pertama lalu. Maka kita sangat membutuhkan
Bapak dan Ibu untuk mau berbagi dengan guru-guru yang lainnya. Sangat kita dukung sekali ya Pak Obert, kan begitu? Baik. Dan ini ya seperti iya Prof Uni silakan. Jadi ini kan tadi yang bentuk tular itu ya. Jadi nanti saya ketahui para PGRI itu Asepsi juga hadir, para ketua PGRI provinsi, kabupaten, kota banyak yang hadir dan mendengar. Jadi teman-teman yang ada di daerah masing-masing nanti bisa ke PGRI, bisa di tempatnya kami bisa dilaksanakan untuk mengundang para guru untuk ketuk tular yang tadi gitu loh. Dan jadi nanti diseminasi kan yang PGRI-nya sendiri juga punya program-program dalam rangka lingkar belajar guru. Nah ini menarik sekali Pak Obert. Jadi lingkar belajar guru itu adalah program PGRI didukung oleh EI Consortium Project, didukung oleh beberapa negara. Dari Australia, dari Norway, Swedia, dan dari Jepang. 4 negara ini kemudian melakukan pelatihan mendorong guru-guru dari bawah. Jadi kita sebut lingkar belajar guru. Ya, yang sekarang sebenarnya lingkar belajar guru udah lama. Nah, kalau nanti program kawan-kawan yang sudah dilatih itu bersama dengan lead organizer kami nanti menyebarkan apa yang telah disampaikan dan didapat di guru inovatif dan guru milenial, maka ini memang betul-betul akan makin banyak lagi yang bisa dapat. Jadi nanti habis ini kita selesaikan untuk membicarakan lebih sistematis bagaimana program TOT guru olimpik, guru inovatif ini bisa masuk di dalam lingkar belajar guru, gitu kira-kira. Wah, luar biasa Prof. Uni. Luar biasa, Prof. Uni, ini juga ada pertanyaan nih, Prof, dari salah satu peserta kegiatan kita hari ini. Pertanyaannya seperti ini, sepertinya ini menjawab pertanyaan apa yang Prof. Uni sampaikan, ini menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Prof, apakah program PGRI yang diadakan serentak berjenjang dari PB ke pengurus cabang di seluruh Indonesia? Adakah gitu. Jadi jawabannya adalah lingkar belajar ini ya, Prof ya. Ya, lingkar belajar guru baru saja di TOT seluruh Indonesia selama 8 hari. Dan ini adalah isinya lebih kepada apa sih kebutuhan guru. Nah, kebutuhan guru saat ini adalah bagaimana sebenarnya mereka memahami pembelajaran melalui teknologi. Jadi pas banget nih, ya, sumbunya pas banget. Jadi akan menjadi sesuatu yang menjadi manfaatnya dirasakan banget sampai anggota, sampai di paling bawah. Jadi nanti dengan Mas Obert, dengan Pak Eko, dengan teman-teman semua, kita coba padukan lagi supaya ini masuk dalam lingkar belajar. Tolong dicari dulu segera informasinya. Siap. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Ya, terima kasih Prof. Uni. Jadi Bapak dan Ibu. Pak Rima, tahu nggak kenapa yang dipakai lingkar? Kan lingkar belajar. Kenapa lingkar? Ayo, tahu nggak? Itu ada filosofinya. Artinya belajar itu tidak pernah berhenti. Kalau itu bisa sebenarnya. Setuju. Belajar terus. Nggak boleh berhenti. Kita baru berhenti kalau sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, baru berhenti belajar. Betul. Makanya tagline kita untuk hari ulang tahun PGRI ke-75 itu ya menolak menyerah, gitu. Menolak menyerah karena COVID. Jadi menolak menyerah. Jadi ini keren banget. Prof Eko punya banyak, apalagi Prof mumpung kesempatan ini. Jadi nanti bisa link-link dengan bersamaan dengan program Microsoft. Apalagi ada peluncuran apps bantu guru, super apps, TV. Kita nanti akan punya yang dari Microsoft itu tadi yang udah dilatih untuk mengisi TV streamingnya PGRI. Iya, jadi kami betul. Nanti sebentar lagi TV PGRI akan punya TV streaming di 34 provinsi. Jadi Anda yang sudah terlatih nanti sudah bisa diberikan apa istilahnya? Kalau TV itu apa namanya, channel sendiri-sendiri ya Bu ya?
Nah, Pak Obed, nanti kita buatkan channel sendiri-sendiri. 34 provinsi merilai semua masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Ya, kita juga punya super apps ya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kita juga nanti akan menyelenggarakan yang namanya EduTech. Apa itu EduTech? Terlalu banyak teknologi sekarang di seluruh Indonesia, buatan karya sendiri maupun kerjasama dengan negara lain. Nah, banyak orang yang pengen melihat apa aja dalam satu waktu. Kita akan bikin virtual expo ceritanya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan kerjasama dengan Microsoft dan sudah dilakukan nanti dalam sudah direncanakan tahun ini semua. Mas Eko, demikian Ibu. Itu Ya. kan ada Pak Safi ini dari Riau sudah konsultasi sama Prof. Eko yang mungkin perlu disampaikan bagaimana apps bantu guru itu yang dia kartu PGRI bisa dimanfaatkan untuk beragam termasuk untuk pelatihan online. Ya betul. Jadi setiap rupiah yang dikeluarkan di situ juga untuk membantu guru, Bu. Jadi dari guru, oleh guru, untuk guru, Bu. Wah, jadi guru-guru kita itu menjadi guru-guru yang hebat, gitu ya, bisa mendapatkan ilmu terus, dan yang paling penting, dari ilmu yang dimilikinya, dia juga bisa mendapatkan tambahan pengetahuan, tambahan pemasukan, karena ilmunya itu bisa dipergunakan oleh orang lain, begitu. Nanti kita akan bikin semacam marketplace-nya, ya, bersama salah satunya PGRI dari Riau yang luar biasa itu. Jadi saya lagi mempersiapkan nanti ada pertemuan antara SLCC seluruh 34 provinsi, supaya tadi harapan dari bapak-bapak, ibu-ibu guru untuk bisa meluncing itu cepat-cepat di provinsinya masing-masing, bisa terjadi. Ya, kita sudah punya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau yang aktif ya Bu Nifa ya. Nanti harapannya itu juga. Mas Eko, ini kemudian SLCC ini akan sangat melekat dengan APKS, Asosiasi Profesi Klinis. Jadi mereka jadi bisa mengisinya melalui device-nya di SLCC, tapi mereka punya program-program inovasi. Jadi ini Mas Obed, ini di sini. Tidak berhenti di sini, nanti kita terus lagi diomongin, bahkan akan segera ada apa yang disebut dengan Rembugnas APKS. Nah, ini nanti SLC Microsoft bagaimana ini bisa merge bersama. Keren banget deh. Ya. Jadi tunggu semuanya Bapak Ibu sekalian, kita akan terus membuat inovasi-inovasi layanan dan produk untuk semuanya para guru-guru di Indonesia. Karena generasi muda kita, masa depan bangsa kita sangat tergantung generasi muda, dan generasi muda kita sangat tergantung dari guru-guru kita. Oleh karena itu kami mengajak seluruh anggota masyarakat, tidak saja praktisi pendidikan ya, itu semua yang udah jadi bos, udah jadi direktur, udah jadi orang sukses, itu kan semua karena guru ya Prof. Unifa ya. Nah, Pak Guru. Iya, betul. Jadi kalau ada yang ingin punya kegiatan bersama kami semua, PGRI terbuka kesempatan yang sebesar-besarnya untuk bisa membantu guru-guru di Indonesia. Paling tidak guru-guru waktu Anda dulu SD, waktu Anda dulu SMP, waktu Anda dulu SMA. Karena saya yakin mereka di ruangannya masing-masing sambil baca koran, itu pasti bangga dengan guru-guru yang lain. Ini dulu siswa saya, ini dulu siswa saya. Wah, itu mereka sangat bangga. Mampirlah ke gedung guru di Jalan Tanah Abang 3 nomor 24. Nah, di situ Profesor Unifa selaku Ketua PGRI itu siap menerima kapan saja. Dan karena Profesor Unifa siap menerima kapan saja, saya biasanya ditelepon suruh datang kapan saja, begitu istilahnya. Pokoknya untuk guru, kami siap untuk membantu Anda. Baik, terima kasih Prof. Eko, juga Prof. Uni, dan Pak Obed. Bapak dan Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama ya, mampir ke Rumah Guru Indonesia, ada di Jalan Tanah Abang 3. Dan kalau Microsoft, itu Pak Obed dan juga MIE Fellow dan MIE Expertnya itu juga siap sedia untuk dihubungi oleh Bapak dan Ibu yang ingin berkelanjutan ya dari kegiatan TOT ini.
pastinya kan masih pada gabung dong di grupnya bersama-sama dengan para trainer ya. Nah itu bisa tuh Bapak dan Ibu nanti ditanya-tanya trainernya. Gimana nih kalau pengen lebih lanjut lagi mengadakan diseminasi dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum saya akhiri acara ini, tadi masih ada yang terlewat ya, testimonial dari Dinas Pendidikan Sinjai. Nah, ini sudah bisa terhubung kembali dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dan juga Ketua PGRI Kabupaten Sinjai, Bapak Andi Jeffrianto Asapa. Silakan Pak. Selamat siang, selamat sore, pada siapa di mana saya berada. Kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, saya Andi Jeffrianto Asapa menyampaikan bahwa pada TOT yang telah kami laksanakan kemarin, suaranya tidak terdengar. Sinjai dengan menghasilkan beberapa guru yang telah menggunakan teknologi informasi dalam mendukung profesi gurunya dalam belajar secara daring dan luring yang kita laksanakan selama masa pandemi COVID-19 selama ini. Selain daripada itu juga, TOT yang kita latih kemarin kepada guru kami sudah membuka wawasan mereka, membuka pikiran mereka